bangga juara, aku siap pergi ke sekolah tercinta SD Bumi Rejo 3. Bertemu teman-teman di kelas yang ceria, kita belajar bersama penuh semangat. Bumika, Bumika, sekolah kita, tempat kita belajar, raih cita-cita. Bumika, Bumika, selalu juara. Kami anak-anak penuh bahagia. Guru-guru mengajar dengan sepenuh hati, ilmu yang bermanfaat mereka bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Sari, mahasiswi PPG Darjab Batch 3 dari LPTK UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 dengan materi membaca dan mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ada yang tak masuk?
Surat ayat 13. Nah, materi hari ini kalian harus bisa membaca dan mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya apa? Ya ayyuha, wahai manusia, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Min dzakari wa unsa. Dari apa? Dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia indallah, di sisi Allah. Atqakum, siapa? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Jadi intinya apa anak-anak? Allah telah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan. Kita itu dari satu ayah, siapa? Nabi Adam. Allah telah menciptakan kita semua, seorang laki-laki dan perempuan, agar apa? Saling mengenal dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku
bisa? Sampai mana ini? Yang cari artinya saat dikumpulkan artinya saat. Ya, betul. Mari kita tempel. Bisa? Ini Ilham sama Indra. Ilham sama Indra menentukan artinya. Iva sama Rasya ayatnya biar cepat selesai. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah kan? Ya. Kita presentasikan satu-satu masuk ke depan ya. Dimulai dari kelompok 1. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asbabun Nuzul Surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW muazin pertama dalam sejarah Islam. Ketika peristiwa Fathu Makkah, beberapa orang Quraisy mengejek Bilal yang sedang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Berkenaan dengan peristiwa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah atau yang kini kita kenal dengan nama Ethiopia. Bilal lahir dari pasangan suami istri bernama Robah dan Hamamah. Ibunda Bilal seorang budak berkulit hitam, maka tak jarang para tetangganya menjuluki Bilal Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita berkulit hitam. Wahai Ibnu Sauda, kemarilah. Bilal kecil pindah dari Habasyah ke Mekah mengikuti ibunya yang bekerja sebagai budak di keluarga Bani Abu Dar. Kemudian Bilal dibesarkan oleh keluarga majikan ibunya tersebut. Berselang beberapa tahun, Bilal diperintahkan untuk melayani keluarga Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy atau tokoh penting yang kekuasaannya diakui oleh penduduk Mekah. Anak-anak, kalian tadi sudah melihat ya asbabun nuzul dari surah Al-Hujurat ayat 13. Materi yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya adalah memahami makna dari surah Al-Hujurat ayat 13. Sekilas tadi, kenapa Allah menurunkan surah Al-Hujurat ayat 13? Ada yang tahu? Apa? Seorang muazin yang terkenal dengan suaranya yang lantang, suaranya yang bagus. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Tapi dia kalau bahasanya sekarang dibully oleh umat yang lain. Dibully dengan sebutan apa? Orang berkulit hitam. Orang berkulit hitam. Padahal Bilal bin Rabah walaupun disiksa, tetapi dia tetap menyebutkan kata-kata apa lagi? Ahad, yang artinya Allah Maha Satu. Nah, disitulah surah Al-Hujurat turun, yaitu tentang apa? Tentang pemisahan tentang manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada yang golongan kulit putih dan ada yang kulit hitam. Walaupun kulit hitam, tetapi dia bertakwa kepada Allah, maka yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa itu, orang yang berkulit hitam itu, seperti Bilal bin Rabah tadi. Ya, jadi materi kita minggu depan adalah memahami surah Al-Hujurat ayat 13. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke refleksi. Anak-anak, setelah itu kita tadi membahas materi tentang mempelajari dan membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Sekarang Bu Ida ingin tahu perasaan kalian, ya. Jadi di sini ada lima gambarkan perasaan kalian setelah mempelajari surah Al-Hujurat ayat 13. Perasaan kalian itu senang, apa sedih, apa lain? Ya, silakan kalian gambarkan di sticky notes yang akan saya berikan satu-satu dan nanti ditempel di depan. Ya, Mas Asa sudah? Refleksi kalian, perasaan kalian setelah mempelajari surah Al-Hujurat ayat 13.